Jadi suatu saat ini Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito ketemu dengan Bung Karno. Dalam pertemuan tersebut, kemudian Bung Karno bertanya kepada Presiden Yugoslavia, Mr. Presiden, apakah Anda yakin bahwa sepeninggalannya Anda nanti, negara Anda, Yugoslavia tidak akan terpecah belah, mengingat di dalamnya ada suku, bangsa, agama yang berbeda-beda di situ? Kemudian Josip Tito Broz menjawab kepada Bung Karno, saya sudah mempersiapkan itu semua. Di angkatan bersenjata saya, angkatan bersenjata Yugoslavia merupakan salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia saat ini, sehingga mereka mampu untuk menjaga setiap kali rongrongan yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, dan sampai kapanpun Yugoslavia akan tetap berdiri. Kemudian Josip Tito bertanya kepada Presiden Soekarno, lalu bagaimana dengan Indonesia? Mengingat di sana merupakan negara kepulauan, suku bangsa pun jauh lebih banyak di negara saya. Apakah Mr. Presiden bisa untuk menjamin Indonesia suatu saat tetap berdiri dan tidak runtuh? Kemudian dengan santai Bung Karno menjawab, saya juga telah mempersiapkan itu. Saya mempersiapkan yang namanya way of life, 5 butir yang merupakan falsafah hidup kami, 5 butir yang merupakan tujuan hidup kami, dan 5 butir yang namanya ideologi kami, yaitu yang kami sebut dengan Pancasila. Dan sampai kapanpun apabila Pancasila tetap berdiri, maka Indonesia akan tetap tegak dan berdiri sampai kapanpun. Apa buktinya saat ini? Yugoslavia telah runtuh, Indonesia masih berdiri. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, selama Pancasila masih kita jadikan sebagai ideologi negara kita, selama Pancasila masih kita jadikan sebagai falsafah hidup kita, selama Pancasila masih kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka sampai kapanpun negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri. Sebaliknya, apabila Pancasila sudah diganti, ideologi negara ini sudah runtuh, maka yakin dan percaya bahwa negara kita akan terpecah belah jauh lebih banyak daripada yang terjadi di Yugoslavia tadi. Karena negara kita adalah negara kepulauan, negara kita adalah negara yang sangat majemuk, yang perbedaannya sangat rumit dibandingkan dengan negara-negara lain pun yang ada di dunia ini.